Terlebih lagi, proses penunjukan pejabat kepala daerah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana fakta hukum dalam persidangan yang dijelaskan oleh saksi dari Kementerian Dalam Negeri dan DPR. Di samping hal tersebut merupakan bentuk implementasi norma yang menjadi ranah pelaksanaan tugas pemerintahan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Gubernur Kalimantan Barat, Harrison Asroy, terbukti tidak netral dengan menghimbau warga untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P39 dan bukti P40. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan, serta mengajukan bukti PK75 sampai dengan bukti PK78. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu serta bukti-bukti yang diajukan, mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Kalimantan Barat, Harrison Asroy, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan kewenangannya, termasuk juga telah dibahas dalam sentra Gakumdu yang juga telah melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Bawaslu juga telah meneruskan hasil temuannya kepada KASN yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana bukti PK75 sampai dengan bukti PK78. Dengan demikian, menurut mahkamah berkenaan dengan dalil akuo, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu khususnya terkait dengan netralitas ASN, sehingga tidak relevan lagi dengan dalil untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan IKN. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya memerintahkan melakukan pencopotan baliho pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P41, Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK82, bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun menurut mahkamah, tindakan penurunan baliho maupun bendera partai politik selama kunjungan presiden lebih bersifat insidentil untuk mengantisipasi kehadirannya, bukan menjadi bagian dari representasi salah satu partai politik, dan bukan pula menunjukkan keberpihakan presiden kepada salah satu partai politik maupun peserta pemilu. Terlebih setelah acara kunjungan kerja presiden berakhir, baliho maupun bendera dimaksud dikembalikan ke tempat semula tanpa adanya kerusakan. Vide bukti PK82. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana yang merupakan purnawirawan Polri terindikasi tidak netral dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P44 dan bukti P45. Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Bawaslu mengajukan bukti PK 76 dan bukti PK 79 sampai dengan bukti PK 81 serta saksi Nurholi. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Jawa Tengah atas nama Nana Sujana telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, menurut Mahkamah, tindakan pejabat Gubernur Jawa Tengah yang memberikan sambutan kedatangan terhadap Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan tidak dapat dibuktikan sebagai bentuk pelanggaran kampanye pemilu karena tidak memenuhi unsur niat untuk menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Namun tindakan tersebut lebih merupakan suatu kebiasaan atau penghormatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada setiap pejabat negara yang datang ke daerahnya, yang juga sudah umum dilakukan oleh penjabat maupun kepala daerah lainnya. Sebagaimana bukti Bawaslu PK 76, bukti PK 79 sampai dengan bukti PK 81 serta saksi Nurholi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat kepala dinas di Sumatera Utara yang memerintahkan para guru untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P51 dan saksi Mislani Suci Rahayu. Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 83 sampai dengan bukti PK 85. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat, tulisan, serta saksi yang diajukan pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dan Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Medan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Berdasarkan ketentuan pasal 283 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 7 2017, pasal 9 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, Undang-Undang ASN, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum atau PKPU 15/2023, menurut Mahkamah, tindak lanjut dugaan pelanggaran pemilu tersebut telah tepat direkomendasikan sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang diteruskan kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah KASN. Meskipun demikian, diperlukan adanya laporan tindak lanjut dan dari instansi pelaksana rekomendasi Bawaslu tersebut untuk melaporkan tindakan apa yang telah diberikan ke ASN ataupun pejabat yang melakukan pelanggaran pemilu tersebut, yang juga harus dibatasi oleh rentang waktu pemberian saksi hukuman dimaksud. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat pengerahan aparatur negara untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 dalam forum pra-rapat koordinasi kepala desa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P51 dan bukti P318. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya menyatakan Bawaslu Kabupaten Bogor telah mengeluarkan imbauan netralitas dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 86 sampai dengan bukti PK 91 serta saksi Zaki M. Zamzam. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon,
jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa bukti yang diajukan oleh pemohon tidak cukup untuk membuktikan adanya dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2 yang terjadi dalam kegiatan forum pra-rapat koordinasi kepala desa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor. Terlebih lagi, tidak cukup terdapat laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pemilu dari Bawaslu terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut atas peristiwa yang didalilkan oleh pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum.